Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada pertemuan kali ini, eh, pertemuan kedua kita di sistem informasi perencanaan. Nah, sebelumnya kita telah membahas beberapa gambaran umum mengenai sistem informasi perencanaan dan beberapa kontrak kuliah yang kita sepakati. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai eh, pengertian sistem informasi perencanaan, dan yang kedua adalah lingkup dan kebutuhan sistem informasi perencanaan. Oke. Pertama, sistem informasi perencanaan itu sendiri merupakan metode untuk mengorganisasikan data untuk tujuan tertentu. Nah, jadi dalam sistem informasi perencanaan ini ada sangat banyak data yang akan kita kumpulkan. Mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Ilustrasi, seorang dokter memerlukan data tentang keadaan seorang pasiennya, mulai dari hasil laboratorium, kemudian keadaan fisik pasien, kemudian keluhan-keluhan pasien, sampai keadaan yang digambarkan oleh orang sekitar pasien. Nah, kemudian barulah seorang dokter akan menjas penyakit apa yang diderita oleh pasien tersebut. Misalnya, seorang pasien memiliki penyakit, misalnya demam. Kemudian dokter akan memberikan obat apa yang cocok untuk penyakit tersebut. Kemudian dokternya pasti akan melakukan kembali uji, misalnya beberapa uji seperti uji suhu tubuh, kemudian tekanan darah, kemudian kondisi dari kelemahan tubuh, kemudian keinginan untuk melakukan kegiatan fisik. Pada akhirnya diperiksalah darah untuk mengetahui kuman dan virus apa yang menyerang dalam tubuh pasien tersebut. Nah, sama halnya dengan melakukan pengumpulan data pada sistem informasi perencanaan. Jadi suatu cara yang terorganisir atau terorganisasi dalam mengumpulkan, memasukkan, memproses data, kemudian mengendalikan dan menghasilkan informasi dengan basis proses manual atau komputer untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi seperti itu. Nah, definisi lain diungkapkan dari beberapa pakar, ya, dari Barry E. Cushing pada 1983. Jadi Barry ini mendefinisikan sistem informasi yaitu adalah suatu cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data, menyimpan, mengolah, mengendalikan, dan melaporkan informasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Kemudian pakar lain menyebutkan bahwa sistem informasi merupakan sistem buatan manusia yang umumnya terdiri dari satu set terorganisasi berbasis komputer dan komponen manual yang didirikan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data, dan untuk memberikan informasi keluaran kepada penggunanya. Jadi ini menurut Gelinas 1990. Next, kemudian dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah suatu cara yang terorganisasi dalam mengumpulkan, memasukkan, memproses data, dan mengendalikan informasi dengan basis proses manual atau komputer untuk mencapai sasaran dan tujuan yang terorganisasi. Kemudian untuk sistem informasi yang efektif bukan hanya menunjukkan seberapa baik sistem tersebut berjalan, tetapi juga berapa tepatnya sistem tersebut dapat dipergunakan. Jadi dalam tahap awal proses perencanaan, misalnya perencanaan wilayah, dilakukan pengumpulan data, kemudian informasi untuk mengetahui kondisi awal wilayah dan kota,
yang akan direncanakan. Tentunya hal ini dilakukan agar dalam pembuatan usulan teknis atau yang biasa kita sebut dengan Term of Reference atau TOR, perencanaan mengetahui kondisi awal sebuah perencanaan yang dilakukan dan bagaimana kecenderungannya di masa yang akan mendatang. Jadi saya contohkan misalnya jika kita ingin berkeinginan untuk membangun sebuah rumah, tentunya kita membutuhkan informasi awal yang harus kita miliki. Dan tentunya informasi ini harus dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana, dan bagaimana. Jadi secara umum dapat dibagi menjadi mungkin 3, saya bagi di atas 3. Yang pertama yaitu misalnya untuk fisik, jadi untuk kondisi fisiknya, lingkungan fisik. Jadi sebelum membangun atau merencanakan sebuah kawasan rumah, mungkin kawasan perumahan, mungkin kita harus mengetahui bagaimana lokasi rumah tersebut, kemudian bagaimana rumah tangga atau mungkin tetangga-tetangga di sekitarnya, kemudian lokasi sekolah, apakah ada sekolah yang terdekat atau bagaimana, kemudian lokasi pasar, lokasi klinik, dan tempat ibadah mungkin, dan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan dengan fisik dari lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sosial. Mungkin sosial di sini yang dimaksud yaitu tetangga sekitar, kemudian lingkungan sekitar, mungkin suasana kekerabatan, kelompok etis, dan kelompok agama lain-lain. Kemudian yang ketiga itu kondisi ekonomi. Misalnya luas dan harga lahan. Mungkin ketika membangun rumah ya tentu saja kita akan harus mengetahui dulu bagaimana luas dan harga lahan di tempat tersebut. Kemudian harga dan kualitas bahan bangunan di daerah tersebut. Kemudian golongan pendapatan tetangga. Mungkin bisa juga biaya bangunan dan ketersediaan biaya lain-lainnya. Nah, setelah mengumpulkan data atau informasi awal seperti di atas, biasanya sudah dapat diambil keputusan mengenai rumah seperti apa yang akan dibangun sesuai dengan kemampuan ekonomi. Mungkin besaran keluarga, luasan, dan harga lahan. Oke, selanjutnya. Jadi dalam proses perencanaan wilayah yang skala besar, mungkin perencanaan wilayah, data dan informasi awal yang harus kita miliki tetap harus dapat menjawab pertanyaan seperti tadi, misalnya pertanyaan apa, siapa, kemudian mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi aspek fisik antara lain, misalnya kita ingin merencanakan dan skala yang lebih luas wilayah dan kota, mungkin fisik dasar seperti yang mungkin telah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah studio proses ya. Jadi untuk aspek fisik dasar itu sendiri terdiri atas misalnya topografi, kemudian kemiringan lereng, kemudian jenis tanah, kemudian curah hujan, iklim, geologi, dan fisik dasar lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sarana dan prasarana, misalnya kondisi sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan prasarana jalan, drainase, listrik, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sosial kependudukan. Misalnya kondisi sosialnya seperti apa, kondisi masyarakatnya seperti apa di wilayah tersebut. Kemudian untuk ekonominya seperti apa, misalnya di wilayah tersebut bagaimana pendapatan ekonominya, apakah sudah baik atau masih tergolong pada ekonomi yang masih di bawah. Jadi dalam banyak kegiatan manusia, pengumpulan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting ya. Sangat penting diperlukan dalam keputusan yang diambil dan tindakan yang akan dilakukan. Dari proses informasi dalam mendukung kegiatan pada tahap pertama adalah pengumpulan data, kemudian penyimpanan data, kemudian menganalisis data. Jadi mungkin seperti halnya di
mata kuliah lain seperti studi proses, kemudian studio wilayah, mungkin ini sudah kita lakukan ya. Apakah kita melakukan pengumpulan data dengan melakukan survei, kemudian survei lapangan atau mungkin survei di instansi, kemudian melakukan penyimpanan data, pengolahan data, dan kemudian kita melakukan sebuah tahap analisis seperti itu. Next. Jadi pada proses sistem informasi dalam banyak kegiatan manusia, pengumpulan data atau informasi merupakan hal yang sangat diperlukan sebelum mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Jadi dalam proses informasi, dalam mendukung kegiatan, pada tahap pertama adalah melakukan pengumpulan data. Mungkin ini sudah kita pernah lakukan di beberapa semester sebelumnya ya. Jadi pengumpulan data yang dimaksud ini adalah pengumpulan data seperti data di lapangan atau mungkin data di instansi ya. Kemudian penyimpanan data. Jadi setelah melakukan pengumpulan data, tentunya melakukan penyimpanan data, pengorganisasian data-data, misalnya data untuk informasi kependudukan, kemudian data untuk informasi fisik dasar yang kita dapatkan, kemudian data untuk sarana dan prasarana dan lain-lainnya. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap selanjutnya menganalisis data. Jadi setelah mengumpulkan data, kemudian menyimpan data, tentunya setelah data-data terorganisir, maka tentunya akan sangat memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Nah, pengumpulan data itu sendiri seperti ini ya. Di dalam pengumpulan data harus menerjemahkan kebutuhan yang pasti. Jadi misalnya seperti ini. Kita membuat sebuah contoh ya, misalnya dalam ungkapan 5 fasilitas pendidikan. Nah, 5 fasilitas pendidikan ini tentu saja kita bisa merubah atau menerjemahkannya seperti ini. Misalnya dalam bentuk angka. Kemudian dalam bentuk kalimat atau verbal, mungkin biasanya kita jelaskan di laporannya. Kemudian untuk berbentuk gambar, biasanya kita menjelaskan 5 fasilitas pendidikan ini dalam bentuk peta atau mungkin gambar, misalnya gambar hasil foto dari fasilitas pendidikan ini. Jadi jadi informasi yang kita telah kumpulkan ini bisa dibaca dan dipahami oleh si pembaca. Jadi mengingat pentingnya keakuratan data, dibutuhkan sumber data yang kompeten untuk menghindarkan kesalahan dan kekeliruan data atau informasi yang diperoleh. Kemudian selanjutnya itu penyimpanan data. Jadi agar hasil dapat berguna, informasi harus disimpan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dicari. Jadi sangat penting menyimpan atau mengorganisir data-data yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi ini akan memudahkan kita di tahap selanjutnya. Kemudian untuk analisis data, jadi informasi dikumpulkan untuk berbagai kebutuhan, tetapi yang terutama adalah memperluas persoalan dan mendapatkan isu-isu baru karena belajar dari informasi yang diperoleh. Jadi sistem informasi tidak dapat melakukan hal ini kecuali jika data informasi yang dikumpulkan dapat dimengerti dan dipergunakan dengan baik oleh orang-orang tersebut. Jadi misalnya saya contohkan seperti ini. Misalnya di suatu wilayah A, kita telah melakukan pengumpulan data. Maka data pun telah kita kumpulkan dan kita simpan, kita organisir seperti pada tabel tersebut. Jadi pada tahun 2010 jumlah penduduk ada 301,014 jiwa. Kemudian 2011 304,704. Kemudian di 2012 ada 308,405 dan di 2013 ada 311,822 jiwa. Nah, jadi dari data tersebut mungkin kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam menganalisis data tersebut itu akan percuma. Jadi meskipun pengumpulan dan pengorganisir datanya baik, tapi kalau si pengumpul tidak dapat mengerti atau tidak dapat menganalisis data tersebut, itu akan percuma dan sia-sia saja.
Dalam perkembangannya, sistem informasi sangat dipengaruhi oleh beberapa banyak informasi yang dibutuhkan. Jadi ini mengenai kebutuhan informasi, kemudian seberapa akurat data tersebut atau akurasi, kemudian sumber, yaitu dari mana sumbernya, sumber datanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu terdapat beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan seperti pertama, sistem hanya berisi informasi yang dibutuhkan dengan selalu memberikan pertanyaan seberapa perlunya informasi ini diperoleh. Yang kedua yaitu hanya informasi yang benar-benar diperlukan dan yang digunakan yang akan dicari. Jadi maksudnya seperti ini. Jangan mencari data yang mungkin suatu saat diperlukan. Jadi cari data yang mungkin benar-benar diperlukan untuk saat ini. Yang ketiga yaitu data atau informasi yang akan digunakan harus sesuai dengan format informasi yang sudah ada. Jadi misalnya akan sangat lebih mudah untuk mencari data sesuai dengan standar format yang ada di BPS atau Badan Pusat Statistik daripada membuat format baru. Yang keempat yaitu data atau informasi yang sering dipakai sebaiknya disimpan dengan baik agar mudah digunakan. Jadi ketika menyimpan data atau informasi sangat baik untuk disimpan dengan organisasi. Jadi mungkin kalau saya analogikan, mungkin teman-teman misalnya membuat folder dalam sebuah lokal disk laptop atau komputernya, mungkin sangat mudah untuk mencari data yang telah terorganisir dengan baik, misalnya untuk folder misalnya fisik dasar. Dalam folder tersebut ya isinya tentu saja untuk fisik dasar seperti topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima yaitu data atau informasi yang ada harus selalu ditambahkan dengan data terbaru agar keakuratan data selalu baik. Yang kedua yaitu lingkup dan kebutuhan sistem informasi perencanaan. Jadi sebelum membahas lingkup dan kebutuhan sistem informasi perencanaan, mungkin saya akan mengingatkan kembali mengenai tujuan dari perencanaan wilayah dan kota. Di dalam proses perencanaan ada setidaknya 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Jadi dalam perumusan tujuan perlu untuk memperhatikan rencana yang berskala nasional yang dibuat oleh Bappenas dan dinas-dinas pada kementerian terkait. Mungkin ketika sebelum melakukan perumusan tujuannya, tentunya kita mungkin biasanya lihat bagaimana mungkin kalau memang ada master plan atau sebagainya. Jadi beberapa standar yang sudah ditentukan secara nasional sehingga harus dapat dipenuhi dalam semua skala perencanaan yang ada di daerah. Kemudian proses selanjutnya itu perencanaan ya. Itu rencana. Jadi rencana tersebut merupakan cara untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Jadi implementasi dan dampak dari rencana ini harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan harus dilakukan, dengan kata lain, perencanaan harus membuat rencana untuk kota masa depan. Rencana yang baik secara keruangan maupun fungsinya menggambarkan bagaimana bentuk kota atau wilayah tersebut dan bagaimana pola kegiatan yang akan dikembangkan di kota itu. Yang ketiga yaitu implementasi. Jadi implementasi tersendiri merupakan proses timbal balik antara warga kota dan pemerintah kota dalam mewujudkan rencana. Jadi agar rencana dapat diimplementasikan dengan baik, perlu diperhatikan beberapa hal. Misalnya rencana harus terintegrasi dengan proses politik yang ada, sehingga rencana kota atau wilayah yang baik adalah rencana yang diterima dan melibatkan warga dan pemerintah kota. Kemudian selanjutnya yaitu pemimpin politik yang menguasai implementasi rencana sebaiknya
ikut serta. Jadi mereka diikut sertakan mulai dari tahapan penentuan tujuan, sehingga mereka harus mendukung implementasi rencana tersebut. Jadi dalam proses perencanaan, informasi dibutuhkan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu membuat tujuan perencanaan dengan memperhatikan kondisi kota dan warganya sebelum perencanaan dibuat seakurat mungkin. Yang kedua yaitu membuat model realistis yang didasari keberadaan ruang yang fungsional dan bentuknya dalam ruang kota atau wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi rencana dengan memperhatikan peraturan yang berlaku lokal di seluruh bagian kota. Jadi ketiga ulasan di atas menandakan bahwa dalam merencanakan kota, perencanaan membutuhkan informasi yang difokuskan pada sebuah keistimewaan ruang, konsep yang akan direncanakan. Jadi standar lokal yang digunakan harus spesifik untuk kota tersebut atau wilayah tersebut, yaitu dengan kebutuhan dan status populasi kota sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat dan pemerintah kota. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik kota, mempertimbangkan struktur kota dan fungsi tiap bagian kota, serta mempertimbangkan keterhubungan kota dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, setelah memahami tujuan dari adanya perencanaan wilayah atau kota, jadi berikut ini dijelaskan ruang lingkup sistem informasi perencanaan. Jadi ini menurut Chapin dan Kaiser 1979. Jadi Chapin dan Kaiser ini membuat sebuah lingkup sistem informasi perencanaan dalam penggunaan lahan. Jadi tahapan pertama yaitu melakukan identifikasi elemen utama yang dibutuhkan. Adapun elemen-elemennya yang pertama yaitu elemen urban ekonomi atau ekonomi perkotaan, kemudian di area population atau populasi dari area tersebut, kemudian urban activity system atau sistem activity dari kota tersebut, kemudian environmental system atau sistem lingkungan, kemudian transport, utility dan communication, dan yang terakhir adalah guidance system atau biasa kita sebut dengan sistem peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu menentukan data spesifik dari masing-masing elemen. Jadi setelah tahap pertama tadi yaitu yang kedua yaitu menentukan data spesifik dari elemen-elemen yang telah disebutkan, 7 elemen tadi. Yang selanjutnya itu melakukan pengumpulan data. Jadi lingkup kegiatan dalam pengumpulan data. Tahap ini meliputi mengumpulkan data sekunder, membuat desain survei, kemudian menentukan sampel, kemudian menentukan instrumen survei, kemudian mengurus prosedur administrasi, dan tabulasi data dan mengecek keakuratan data. Jadi mungkin pengumpulan data mungkin teman-teman sudah pernah lakukan di beberapa semester sebelumnya. Yang keempat yaitu penyimpanan dan pengambilan data. Jadi lingkup kegiatan dalam tahap ini tidak hanya menyimpan berbagai data di komputer, tapi juga menyimpan peta-peta, tulisan-tulisan, dan buku-buku makalah dari perpustakaan. Ini lebih ke pengorganisasian data-data. Kemudian yang kelima yaitu melakukan perancangan dan kalibrasi model analisis. Jadi pada tahap ini kita merancang dan kalibrasi model analisis yang relevan dengan kebutuhan analisis dan kompatibel dengan data dalam sistem informasi. Tahap ini melibatkan banyak metode dan teknik-teknik untuk organisasi data, kemudian analisis data, kemudian presentasi data sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ya, yang keenam ya, yaitu melakukan presentasi dan komunikasi. Jadi pada tahap ini kemampuan untuk menyusun dan menyajikan keluaran atau output secara visual yang menarik serta akurat tanpa membingungkan merupakan hal yang penting.
Kemudian yang terakhir yaitu uh, presentasi dan komunikasi data. Jadi pada tahap ini kemampuan untuk menyusun dan menyajikan keluaran atau output secara visual yang menarik serta akurat tanpa membingungkan merupakan hal yang sangat penting. Di sini teman-teman yang ahli sangat diperlukan. Seperti teknik pemetaan atau mapping juga merupakan aspek yang sangat penting pada tahap ini. Jadi dari uraian di atas, tampak bahwa terdapat 7 kategori elemen data atau informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan sebuah penggunaan lahan. Yang pertama tadi yaitu elemen pertama, ya elemen urban ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu area populasi atau populasi area. Kemudian ketiga yaitu urban activity system. Keempat, environmental system. Kelima, transport utility dan communication system. Dan terakhir yaitu within system. Terkait dengan penentuan data spesifik dari masing-masing elemen informasi tersebut, berikut akan diuraikan variabel masing-masing dari elemen-elemen yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama yaitu aspek ekonomi. Jadi variabel utama dari aspek ekonomi sendiri yaitu antara lain intensitas dan distribusi spasial atau keruangan sektor industri, kemudian perdagangan seperti grosir dan retail, kemudian serta jasa pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Yang kemudian kedua yaitu aspek kependudukan. Jadi variabel utama dalam aspek kependudukan ini sendiri yaitu pertama yaitu jumlah penduduk menurut umur, kemudian ada penduduk menurut jenis kelamin, kemudian bisa juga komposisi etnik pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Juga termasuk jumlah rumah tangga menurut tingkat pendapatan bisa juga, kemudian tingkatan hidup dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek aktivitas dan kualitas ruang. Jadi di variabel ini, variabel utama aspek ini yaitu antara lain ya seperti pola aktivitas intraurban dan interurban yang meliputi frekuensi dan jumlah aktivitas, termasuk asal dan tujuan, kemudian aliran atau pergerakan barang serta jasa antar perusahaan, kemudian interaksi antar institusi dan lain-lain. Yang selanjutnya itu aspek penggunaan lahan. Jadi variabel dari aspek penggunaan lahan ini sendiri yaitu berupa peta yang berisikan informasi tentang keberadaan atau lokasi ruang terbuka hijau seperti daerah perdagangan, kemudian RTH yang ada di fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas rekreasi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu aspek lingkungan. Jadi untuk variabel aspek lingkungan ini sendiri yaitu peta yang berisikan informasi tentang sebaran kondisi jenis tanah, kemudian kemiringan lereng, kemudian lahan basah, hutan, dan lain-lain. Juga termasuk informasi tentang karakteristik permukaan lahan dan di bawah permukaan itu sendiri seperti kondisi geologi dan lain-lain. Saya rasa cukup sekian ya materi untuk pertemuan kedua ini yang membahas mengenai pengertian dasar dari sistem informasi, yang dimana terbagi dua dari subtema pokok pada pertemuan ini yaitu pengertian sistem informasi perencanaan dan lingkup kebutuhan sistem informasi perencanaan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengecek di lenteranya masing-masing, akun lentera masing-masing. Di sana saya sudah memberikan tugas untuk hari ini berupa kuis.
teman-teman bisa mengupload eh, tugas yang telah teman-teman kerjakan di akun Lenteranya. Nanti saya akan membagikan petunjuk-petunjuk untuk pengisian dan format file yang akan dikirimkan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.